Pemberontakan Andi Aziz merupakan pemberontakan yang terjadi di Makassar pada tanggal 5 April 1950 yang dipimpin oleh Andi Aziz. Pada kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan dimuat dalam materi ini, yaitu latar belakang, proses pemberontakan, dampak dan akibat, dan akhir dari pemberontakan. Poin-poin penting yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Andi Aziz antara lain: 1. Timbulnya pertentangan pendapat mengenai peleburan negara bagian Indonesia Timur atau NIT ke dalam negara RI. Kedua, ada perasaan curiga di kalangan bekas anggota-anggota KNIL. Apa itu KNIL? Koninklijk Nederlands Indische Leger, ya, yang disalurkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. 3. Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di NIT. 4. Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI. Kemudian yang terakhir adalah mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur yang enggan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pemberontakan. Pada tanggal 5 April 1950 terjadi pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan ini di bawah pimpinan oleh Kapten Andi Aziz yang merupakan seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS. Pasukan Andi Aziz melakukan penyerangan dan menduduki tempat-tempat vital serta menangkap Panglima Teritorium Indonesia Timur Letnan Kolonel Aceh Mokoginta. Pemberontakan ini terjadi karena gerombolan Andi Aziz menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dan TNI serta bertujuan untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950 yang memerintahkan kepada Andi Aziz agar melaporkan diri dan melakukan pertanggungjawaban ke Jakarta dalam tempo 4 kali 24 jam. Ia juga diperintah untuk menarik pasukan, menyerahkan semua senjata, dan membebaskan tawanan. Dampak dan akibat dari pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, pada tanggal 5 April tahun 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI yang bertempat di Makassar dan mereka berhasil menguasainya. Selain itu, Letkol Mokoginta juga ditawan oleh pasukan Andi Aziz yang akhirnya membuat IR PDD APRI, seorang Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tujuan pemberontakan Andi Aziz yang kemudian digantikan oleh IR Putuhena yang pro-RI. Dampak selanjutnya dari pemberontakan Andi Aziz adalah penggabungan NIT dengan NKRI pada tanggal 21 April 1950. Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan jika NIT mau bergabung dengan NKRI. Selanjutnya terbentuk pasukan bebas. Kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai masyarakat sebagai sebuah ancaman untuk kelompok masyarakat pro-federal. Dengan ini, kelompok federal kemudian bergabung dan membentuk pasukan keamanan yang berada di bawah pimpinan Andi Aziz. Andi Aziz juga beranggapan jika masalah keamanan yang terjadi di Sulawesi Selatan tersebut menjadi tanggung jawab dirinya. Dampak yang terakhir yaitu penyerangan markas Panglima Teritorium. Dikarenakan Andi Aziz termakan dengan hasutan dari Mr. Dr. Soemukil yang ingin negara Indonesia Timur tetap dipertahankan. Andi Aziz kemudian mengerahkan anak buahnya untuk menyerang markas Panglima Teritorium, di mana ia bersama dengan anak buahnya melucuti senjata TNI yang sedang berjaga daerah tersebut. Tidak hanya itu, Andi Aziz juga berusaha untuk menghalangi pendaratan pasukan TNI ke Makassar, sebab beranggapan jika tanggung jawab Makassar harus ada di tangan bekas tentara Kenil. Hai guys, kita berada di subbab yang terakhir yaitu akhir pemberontakan Andi Aziz.
di mana setelah pemberontakan Andi Aziz ini pemerintah mengeluarkan ultimatum agar Andi Aziz menyerahkan diri, yaitu dengan mengirimkan KRI Hang Tuah ke Makassar untuk melawan pemberontakan dan mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex K. Wilarang. Pemerintah kemudian menangkap Andi Aziz setelah dia datang ke Jakarta. Asal mula dari pemberontakan Andi Aziz meletus di Makassar pada tanggal 8 April 1950. Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan para mantan serdadu KNIL berdasarkan kesepakatan konferensi meja bundar. Pasukan KNIL digabung dengan APRIS, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, bersama pasukan TNI. Akibatnya, para serdadu KNIL menolak kesepakatan ini dan merasa didominasi oleh para tentara TNI yang berasal dari Jawa. Akibatnya, mereka menuntut agar KNIL diberi wewenang atas keamanan di negara Indonesia Timur. Poin yang kedua yaitu pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz akan datang ke Jakarta dengan janji Hamengkubuwono ke-9 bahwa dia tidak akan ditangkap. Tetapi saat Andi Aziz datang ke Jakarta, dia langsung ditangkap. Setelah sidang, Andi Aziz dihukum 15 tahun penjara. Pemberontakan ini menyebabkan semakin kuatnya tuntutan agar negara Indonesia Timur dibubarkan dan bergabung dengan NKRI. Hikmah di balik pemberontakan Andi Aziz ini yaitu Kapten Andi Aziz adalah seorang pemberontak yang tidak pernah melukai dan membunuh orang demi kepentingan pribadi. Ia hanya korban propaganda Belanda yang tertutup matanya terhadap dunia politik. Sekian materi tentang pemberontakan Andi Aziz. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Thanks for watching.